Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 bukit bersejarah dalam sejarah Islam. Setidaknya ada 4 bukit atau jabal yang memiliki nilai historis dalam perkembangan Islam. Bukit-bukit yang dijadikan objek wisata religi itu semuanya terletak di Arab Saudi. 3 dari 4 bukit itu memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam. Mana saja bukit-bukit itu? Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu untuk berlangganan di Wiki Channel. Aktifkan lonceng kamu agar kamu mendapatkan info update kami seputar dakwah dan pondok pesantren Wadi Quro. Bagi kalian yang suka, jangan lupa like dan share di akun media sosial kamu agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Dinamakan Jabal Nur atau cahaya karena di atas bukit yang memiliki tinggi sekitar 642 meter ini terdapat Gua Hira, tempat Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu pada 17 Ramadan. Di gua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 1-5 dari surah Al-Alaq kepada Rasulullah SAW. Untuk menuju puncak bukit yang terletak 7 km sebelah barat Masjidil Haram Makkah itu diperlukan waktu sekitar 1 jam. Puncak Jabal Nur berbentuk kopian khas Turki atau tarbusi. Dari puncak itu pendaki dapat melihat pemandangan kota Makkah yang mempesona. Sementara ukuran Gua Hira tidaklah terlalu besar. Pintu gua menghadap ke utara ke arah kota Makkah. Jika pengunjung ingin masuk, maka harus melewati jalan di antara 2 batu yang lebarnya sekitar 60 cm. Panjang gua hanya 3 meter, lebarnya sekitar 1,30 meter, dengan tinggi sekitar 2 meter. Jadi, jika digunakan untuk sholat, luas Gua Hira kira-kira cukup untuk sholat 2 orang. Jabal Rahmah berada di sebelah timur Padang Arafah, atau sekitar 20 km dari Masjidil Haram. Dinamakan Jabal Rahmah atau kasih sayang karena di bukit ini pernah terjadi peristiwa penting, bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa setelah mereka dikeluarkan dari surga kemudian dipisahkan karena memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabal Rahmah juga merupakan tempat turunnya wahyu terakhir kepada Rasulullah SAW saat melakukan wukuf, yakni di surat Al-Maidah. Untuk menuju puncak bukit, pengunjung bisa menempuhnya sekitar 15 menit dari dasar bukit. Bukit batu ini berada pada ketinggian kurang lebih 65 meter yang puncaknya menjulang. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat hamparan Padang Arafah yang setiap musim haji berubah menjadi lautan manusia. Jabal Sur. Jabal Sur terletak di sebelah selatan Masjidil Haram, jaraknya sekitar 5 km. Jabal Sur memiliki 3 puncak yang bersambungan dan berdekatan. Di salah satu Jabal Sur terdapat Gua Sur, tempat persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar dari kejaran kafir Quraisy saat hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Rasulullah SAW dengan mengirim laba-laba yang kemudian membuat jaring persis di mulut gua. Para pengejar pun terkecoh dan Rasulullah SAW selamat. Peristiwa ini terekam dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 40. Untuk mendaki bukit ini dibutuhkan sekitar 2-3 jam dengan jalan kaki. Jabal Uhud. Jabal Uhud merupakan bukit terbesar di Madinah yang berwarna kemerahan. Letaknya sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Bukit yang memiliki tinggi 1050 meter ini tidak bersambungan dengan bukit-bukit lainnya, sebagaimana pada umumnya bukit-bukit di Madinah yang sambung menyambung satu sama lain. Itu sebabnya bukit ini disebut Jabal Uhud, yang artinya bukit menyendiri. Di bukit ini pernah terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung Nabi SAW bertempur habis-habisan dengan kaum Quraisy kota Mekah. Dalam pertempuran itu, ratusan sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Peristiwanya terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625 Masehi. Dalam perang dahsyat itu sebenarnya kemenangan gemilang untuk pasukan muslimin sudah di depan mata. Namun kemenangan tersebut terbalik menjadi kisah pilu karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di Bukit Uhud meninggalkan posnya, padahal sebelumnya Nabi SAW telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan Bukit Uhud walau apapun yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.